Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan melonggaran PSBB baru sebatas rencana dan larangan mudik masih berlaku hingga saat ini. Sebelumnya Presiden menyatakan sampai ditemukannya vaksin, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan. Presiden Joko Widodo membuat pernyataan tadi dalam video yang diunggah di kanal YouTube oleh Sekretariat Presiden pada 6 Mei lalu. Berdamai dengan COVID diartikan dan ditanggapi beragam. Di antaranya, Indonesia akan melonggarkan aturan PSBB. Kita memasuki fase new normal dan pemerintah akan mengambil kebijakan atau strategi herd immunity. Ya, jadi herd immunity adalah sebuah konsep di dalam epidemiologis yang menggambarkan bagaimana orang atau sekelompok orang secara kolektif dapat mencegah infeksi dengan memiliki kekebalan atau antibodi atau kekebalan kolektif. Strategi herd immunity ini adalah strategi yang cukup berbahaya karena kita tahu pembentukan antibodi di dalam sebuah populasi itu hanya terjadi kurang dari 5%. Dan potensi untuk rentan penularan atau tertular itu adalah lebih dari 90%. Sehingga bukan tidak mungkin ini akan menimbulkan kematian atau kesakitan yang lebih besar ke depan. Dan kita tahu Inggris yang pada awalnya mencoba untuk menerapkan herd immunity atau Belanda yang mencoba untuk menerapkan herd immunity yang kemudian akhirnya kebijakannya dirubah karena mereka tahu ada resiko yang cukup besar apabila ini dilakukan. Lepas dari beragam tanggapan tentang berdamai dengan COVID, Presiden membuat pernyataan lanjutan Senin 18 Mei. Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan. Biar semuanya jelas. Karena kita harus hati-hati, jangan keliru kita memutuskan. Dalam minggu ini maupun minggu ke depannya lagi, 2 minggu ke depan, pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Oleh sebab itu saya minta kepada Pak Kapolri dan juga dibantu oleh Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan. Dan perlu diingat juga bahwa yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya. Karena transportasi, sekali lagi transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat. Fakta yang terjadi, pemerintah Jawa Timur sempat memperbolehkan pelaksanaan sholat Id di Masjid Al-Akbar Surabaya, namun kemudian membatalkan kembali per Senin 18 Mei. Sehubungan dengan belum menurunnya angka penularan COVID-19 di kota Surabaya dan menghindari adanya pro kontra terhadap isi surat serta bias dalam implementasinya, maka surat nomor 451-79-012 tanggal 14 Mei 2018 perihal himbauan kaitan takbir dan salat Idul Fitri Masjid Al-Akbar, sekali lagi ya, Masjid Al-Akbar Surabaya
ditinjau kembali dan dinyatakan tidak berlaku. Ikatan Dokter Indonesia menilai aturan yang berubah-ubah berpotensi memperberat beban para tenaga medis. Aturan-aturan yang berubah-ubah tentunya ini memberikan dampak ke depan yang bukan tidak mungkin beban daripada kesehatan ini akan semakin besar. Kami berharap seluruh masyarakat bersama kami dan juga pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas di dalam penerapan aturan-aturan dalam kaitannya untuk memutuskan mata rantai penularan dan membuat strategi dan analisa yang lebih komprehensif. Karena pada saat ini kita membutuhkan upaya-upaya yang harus bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kita ingin bersama-sama menyelesaikan pandemi COVID ini dengan baik tanpa menimbulkan banyak korban, baik itu di masyarakat dan juga pada kami, para tenaga medis. Tim TV One mengabarkan.